Hai semuanya, jadi hari ini aku sudah berada di Museum Bekasi. Yuk kita pelajari sejarah yang ada di dalamnya. Indonesia memiliki beragam periode sejarah yang meninggalkan jejak arsitektural yang beragam di seluruh daerahnya. Pada masa lalu, ketika Indonesia masih terdiri dari berbagai kerajaan di berbagai pulau, bangsa asing sering datang ke Indonesia sebagai pedagang. Salah satunya Belanda, dengan kekuatannya berhasil menduduki wilayah-wilayah penting di Indonesia, yang dikenal sebagai periode kolonial. Dampak arsitektural dari kolonial Belanda masih terasa kuat di berbagai daerah, terutama di Jakarta dan sekitarnya, yang pernah menjadi pusat pemerintahan Hindia Belanda seperti kota Bekasi. Bekasi adalah kota satelit Jakarta yang awalnya merupakan daerah agraris. Namun, seiring waktu, Bekasi berubah menjadi kota industri. Berbeda dengan Jakarta, Bekasi bukanlah kota kolonial, meskipun pada masa lalu sebagian besar tanahnya dimiliki oleh tuan tanah Cina. Kota Bekasi memiliki sejarah perjuangan melawan kolonialisme Belanda dan Jepang, dan beberapa bangunan peninggalan kolonial di wilayah ini menjadi saksi bisu atas peristiwa sejarah tersebut. Wilayah Kabupaten Bekasi juga mengalami perubahan akibat kolonialisme, dengan beberapa bangunan sejarah yang masih berdiri hingga sekarang. Ini adalah bagian dari sejarah pembentukan kota Bekasi. Bekasi disebut kota patriot karena dampak kolonialisme yang signifikan. Pada masa kolonial, sebagian besar penduduk Bekasi bekerja sebagai buruh tani yang melayani tuan tanah yang menguasai wilayah ini. Ini juga memengaruhi arsitektur dengan bangunan neoklasik milik tuan tanah yang meninggalkan nilai historis. Sayangnya, pemerintahan setempat kurang peduli terhadap pelestarian bangunan bersejarah di Bekasi, sehingga banyak aspek arsitektur pada bangunan-bangunan tersebut tidak terurus saat ini. Gedung tinggi di Bekasi, sekarang dikenal sebagai Gedung Juang 45 Bekasi, adalah bangunan bersejarah dengan arsitektur neoklasik yang dibangun oleh tuan tanah Kau Oen Hui pada tahun 1906. Gedung ini menjadi saksi perjuangan rakyat Bekasi selama revolusi fisik ketika daerah Tambun dan Cibarusah menjadi pusat pasukan Republik Indonesia. Pada masa kolonial, Gedung Juang 45 Bekasi digunakan untuk pengelolaan pajak pertanian dan setelah kemerdekaan berfungsi sebagai kantor pemerintahan. Kemudian, Gedung Juang Tambun yang kini sudah berubah menjadi Museum Bekasi punya banyak daya tarik. Salah satunya yakni segala bentuk ornamen gedung yang masih asli, banyak ruangan yang menampilkan foto-foto sejarah Bekasi dari sebelum masa penjajahan sampai masa kemerdekaan. Di dalamnya juga terdapat ruang digital mengenai sejarah gedung dan juga perannya dari tahun ke tahun. Selain itu, juga ada sejarah tentang Kerajaan Tarumanegara yang pernah ada di Bekasi. Ada juga ruang 3 dimensi di mana pengunjung dapat menyaksikan video perjuangan rakyat Bekasi melawan penjajah. Lalu, di dalamnya juga terdapat aneka permainan edukasi sejarah yang berbentuk 3 dimensi. Jika ingin membeli oleh-oleh di museum ini, juga terdapat toko merchandise yang menjual produk UMKM Bekasi.